BBM bersubsidi. Dalam 1 bulan terakhir ini kita sudah mengungkap 2 perkara penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi pada TKP yang berbeda. Rekan-rekan, perlu saya informasikan bahwa yang TKP pertama di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Basire Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilakukan penindakan pada hari Kamis 1 Mei 2025 dengan 2 orang tersangka inisial MM dan AM yang berperan sebagai koordinator gudang dan sopir truk. TKP kedua di Gang Pelangi, Kampung Gunung Sudihul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dilakukan penindakan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 dengan 1 orang tersangka yang berperan sebagai pemodal dan menyuruh melakukan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi. TKP ketiga di Dusun 2, Kelurahan Luang, Kecamatan Gata, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang dilakukan penindakan pada hari Minggu 1 Juni 2025 dengan 5 orang tersangka yang berperan sebagai pemodal dan supir truk yang menyuruh melakukan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi. TKP keempat di Dusun 2, Kelurahan Luang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang dilakukan penindakan pada hari Minggu 1 Juni 2025 dengan 5 orang tersangka yang berperan sebagai pemodal dan supir truk yang menyuruh melakukan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan membeli jenis biosolar bersubsidi dari beberapa SPBU menggunakan truk yang sudah dimodifikasi tangkinya secara berulang dengan memakai barcode My Pertamina yang tidak sesuai. Selanjutnya dipindahkan ke dalam kempu dan drum untuk selanjutnya diperjualbelikan kembali. Barang bukti yang berhasil kita sita antara lain berupa 12 unit kendaraan pengangkut BBM biosolar sekitar 20.283 liter, 37 buah kempu tempat penampungan BBM, 16 drum kapasitas 200 liter, 5 mesin pompa, dan 68 buah barcode pengisian solar bersubsidi. Para tersangka telah dilakukan penahanan dan kemudian kita terapkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Aktivitas para pelaku telah berjalan lebih kurang 1 tahun dengan nilai kerugian negara akibat perbuatan curang tersebut mencapai sekitar 82,5 miliar rupiah. Jadi, pada tanggal 15 Mei 2025, kami dari Tipiter Baris Krim Polri telah berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Jalan Interchange Kerawang Barat, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Kerawang, Provinsi Jawa Barat. Modus operandi yang dilakukan para pelaku adalah dengan membeli solar bersubsidi di SPBU 344138 di Jalan Interchange Kerawang Barat dan di SPBU 344134 di Jalan Bypass Jalan Pangkal Perjuangan Kerawang Barat dengan menyalahgunakan beberapa barcode My Pertamina yang digaleri HP milik supir. Selanjutnya, BBM jenis solar bersubsidi tersebut dipindahkan dari tangki BBM truk ke dalam jerigen dengan menggunakan selang untuk selanjutnya dipindahkan ke dalam baby tank atau kembu yang sudah disiapkan di dalam gudang di Jalan Interchange Kerawang Barat, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Kerawang, Provinsi Jawa Barat. Penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 orang pada kasus ini, yaitu tersangka AS yang berperan sebagai koordinator gudang tempat penyimpanan BBM jenis solar dan tersangka inisial H yang berperan sebagai supir truk membeli dan mengangkut solar subsidi dari SPBU ke SPBU. Terhadap kedua tersangka kita terapkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling
paling banyak 60 miliar rupiah. Barang bukti yang disita yaitu 1000 liter solar, 1 unit terpindu berwarna hijau dan 2 unit handphone. Total kerugian negara akibat perbuatan para pelaku mencapai 2.007.500.000 rupiah.